Yang membuat saya tertarik dengan beliau, ternyata di tubuh beliau itu mengalir tokoh besar, mengalir darah Madura, mengalir darah Jawa. Maka bicara tentang Jawa Timur selesai dengan beliau satu ini, gitu kira-kira begitu. Oke. Yang saya tertarik juga dengan beliau, beliau ini usia 25 tahun sudah terjun ke dunia politik kalau nggak salah, atau sebelum itu mungkin ya. Nah, pengurus DPW PKB itu di usia 25 tahun. Di usia yang sangat belia bagi kita, karena kalau tahun 2000-an saja itu masih banyak anak-anak muda yang apatis terhadap politik. Politik dianggap sebagai momok yang menakutkan. Tetapi sahabat Gus Kiai Anwar Sadat ini di usia begitu sudah menjadi pengurus wilayah. Maka kita perlu tahu kenapa sih terjun ke dunia politik. Kenapa di usia sebelia itu sudah menjadi pengurus partai politik tingkat Jawa Timur dan menjadi anggota DPRD termuda kalau nggak salah ya. Kita perlu mendengar pencerahannya, Gus. Oke, wah ini luar biasa. Saya sapa dulu rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika saya sampai di sini sudah jelas rambu-rambunya. Saya tidak boleh orasi karena belum waktunya. Ya, saya hanya ingin lebih banyak waktu kita gunakan 1,5 jam ke depan untuk silakan saya kalau bahasa di roasting ya. Atau misalnya boleh di roasting, boleh ditanya segala macam, atau mungkin Q&A juga, misalnya apa yang perlu ditanya saya akan jawab sebisanya. Nah, saya dari awal memang begini, kenapa saya terjun ke politik sejak dini ya, awal sekali karena saya membaca banyak buku dan saya memang suka baca dari kecil, sejak SD ya, bahkan SMP. SD itu saya suka ngambil buku di perpustakaan, saya bawa pulang diam-diam, tapi tak kembalikan. Nah, kemudian saya itu ketemu dengan suatu hal yang menurut saya menjadi turning point, bahwa orang itu bekerja dengan mengandalkan 4 yang ada pada dirinya. Yang pertama, ada orang yang bekerja dengan tenaganya. Yang bisa kita saksikan banyak orang yang praktis mengandalkan tenaganya saja untuk bekerja dan berhasil. Kemudian step berikutnya naik adalah orang yang bekerja dengan skillnya. Dia tidak semata-mata mengandalkan tenaganya, tapi menggunakan skillnya. Ya, bisa berjalan dengan baik. Kemudian, wah ini selamat datang Pak Fauzan, Wakil Ketua DPRD Sampang. Yang ketiga, tidak bekerja semata-mata dengan tenaganya, dengan skillnya, tapi naik level, bekerja dengan pikirannya. Dia pasti punya penghidupan yang lebih baik dari 2 elemen yang sebelumnya. Nah, yang berada pada puncak ya kemampuan seorang itu adalah orang yang bekerja tidak dengan tenaganya, tidak dengan skillnya, tidak semata-mata dengan pikirannya, tapi dalam tanda petik dengan kekuasaan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan obsesi itu loh, bahwa orang ketika berada pada kekuasaan maka dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, sehingga itu benar-benar membuat saya terobsesi untuk mempersiapkan diri ya. Di kampus saya bertemu dengan sahabat-sahabat saya seperti Hambali, seperti Taufik juga. Kita hidupnya lebih banyak nongkrong di pojok-pojokan kampus, kita bikin diskusi-diskusi. Ada lingkar-lingkar studi, namanya macam-macam lah waktu itu. Namanya macam-macam dan sesuai dengan kekhasan mahasiswa ketika itu. Satu saat kita kasih nama Auf Klarung, satu saat kita kasih nama Ikhwanus Sofa dan lain sebagainya lah ya. Saya kira itu bagian dari
Ya, saya bersyukur bahwa saya pernah berproses secara akademik, secara intelektual di kampus, dan itu sangat membentuk kepribadian kita untuk suatu saat nanti, ya, ketika kita berada pada panggung kekuasaan, kita tidak kelewatan dengan isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, ada mentornya nggak, Gus? Jadi yang bisa mentor yang mengajak ke dunia politik. Belakangan saya akhirnya begini, apa yang saya lakukan itu, mendapatkan pembenaran. Siap. Saya tidak gini, saya melakukan semuanya itu tidak dalam konteks mengikuti suatu pola atau pattern, ya, yang dibentuk oleh apakah seorang motivator atau, tapi belakangan saya menyadari, saya membaca ternyata ada saya temukan di Instagram atau di YouTube, saya lupa itu, ada seorang Jack Ma. Kita semua tahu kan Jack Ma. Ternyata saya ketawa-ketawa sendiri ketika menyadari bahwa yang saya lakukan lebih kurang itu, ya sama sih enggak ya. Sama sih enggak, tapi Jack Ma itu ada 4 tahapan dalam kehidupan manusia itu yang bisa dianggap sebagai suatu stepping stone, ya. Okay. Usia 20 sampai 30, usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50, usia 50 sampai 60. Masa-masa ketika kita berusia 20 sampai 30 adalah masa-masa ketika kita ini harus bisa menemukan mentor yang tepat. Oke. Mentor yang tepat jauh lebih penting daripada sekolah yang tepat. Mentor yang tepat jauh lebih penting daripada kampus yang tepat. Kampus yang baik, oke, boleh, pasti. Tapi kalau kita menemukan mentor yang baik di tengah-tengah kampus yang baik, itu akan lebih kita bisa meroket begitu tuh. Betul. Karena sekolah yang baik, kampus yang baik, perusahaan yang baik belum tentu memberikan kepada kita mentor yang baik. Saya beruntung ketika masa-masa berproses sebagai seorang aktivis dan belajar menjadi politisi, itu saya mendapatkan mentor yang baik. Dan mentor saya itu, saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa mentor saya itu adalah Cak Anam. Wih, tepuk tangan dulu. Yang belum tahu tentang Cak Anam ini memang nggak bisa ya kalau pakai Mac 2 ya. Cak Anam ini melahirkan banyak tokoh, salah satunya beliau. Yang jadi tokoh nasional juga banyak. Dan sepertinya beliau ini adalah yang setia ya dengan Cak Anam. Ketika Cak Anam kemudian mendirikan PKNU, beliau maju melalui PKNU. Jadi juga ketika PKNU tidak bisa ikut pemilu, Cak Anam juga yang mengarahkan pindah ke Gerindra ya. Dan 4 kali jadi DPRD. Beliau ini menjadi anggota DPRD 4 kali dan nggak pernah kalah. Apa tipsnya, Gus? Sehingga tidak pernah kalah menjadi politisi yang tidak pernah kalah gitu. Ada istilah mati berkali-kali dan hidup berkali-kali juga. Ini nggak pernah mati gitu loh. Tapi hidup terus kayak gitu. Apa karena ada darah Sidogirinya? Kita penasaran gitu. Beliau ini yang saya baca masih famili dengan keluarga Sidogiri. Itu bener nggak, Gus? Ya. Atau jangan-jangan netizen yang salah tulis? Ya, ini mau jawaban yang serius atau yang guyon ini? Jawaban yang serius dulu. Nanti yang serius dulu ya. Serius dulu. Yang serius yang pertama begini. Pada dasarnya kita harus bisa mengajak masyarakat itu, orang itu masuk dalam vibe kita, vibrasi kita. Dan kita juga harus bisa masuk pada vibes mereka. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak boleh membuat suatu garis kepentingan antara kepentingan kita dengan kepentingan mereka dalam urusan politik. Kita harus bisa meyakinkan publik bahwa saya ini hanyalah alat mereka di dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka.
Jadi kalau misalnya gampangnya beginilah, kalau misalnya saya ini terpilih menjadi legislator, anggota DPRD, ini yang berkepentingan itu yang menikmati hasilnya bukan cuma saya pribadi, tetapi juga mereka sendiri. Ini yang menurut saya harus membuat mereka ada semacam partisipasi, bukan mobilisasi. Ada partisipasi, ada keinginan bahwa kalau ingin mendapatkan suatu atau mungkin kita bisa sampai pada menghasilkan tujuan-tujuan dari yang kita inginkan, maka harus ada kesadaran bahwa kita mesti melakukan kolaborasi, ya, melakukan ya kerjasama, menurut saya itu ya. Kemudian saya sebagai wakil rakyat ini ya, sebagai calon anggota DPRD lah katakan kalau dalam konteks kontestasi, harusnya difahami harus menjadi bagian dari strategi itu. Bukan saya minta dukungan kepada mereka, tetapi dukungan mereka kepada saya itu bagian dari cara mereka mendukung diri mereka sendiri. Keren nggak nih? Dan ini nggak semua orang bisa melakukan loh. Nah, sehingga apa? Sehingga saya merasakan bahwa ada kegembiraan gitu. Ada kegembiraan bahwa saya ini menjadi bagian dari alat mereka, bukan pemilih menjadi alat saya untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi saya justru terbalik, menjadi alat mereka untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Nah, ini jawaban serius ini. Dan ini juga nggak mudah ya Mas Imam. Tapi paling tidak sore ini saya bertemu dengan teman-teman muda ini. Saya mau lanjutin yang tadi soal Jack Ma tadi itu. Nah, di usia saya mau lanjutin ya. Di usia 30 sampai 40 sudah harus mulai mempraktekkan apa yang menjadi pelajaran dari mentor kita itu. Teori-teori, pengalaman, pemahaman, pengetahuan yang ditransfer oleh mentor kita itu sudah harus mulai dicoba pada usia-usia antara 30 sampai 40. Pada usia 40 sampai 50 itu masa-masa ketika kita ini sudah katakanlah sudah mulai menikmati ya. Mulai menikmati hasil dari suatu proses yang panjang itu. 40 sampai 50. Ya usia saya begini. Sudah mulai menikmati apa yang menjadi pelajaran yang saya menitinya dari ketika masih di kampus. Dari usia 20-an ya, mulai 20-an, 20, 30, 40. 50 sampai 60 itu masa-masa ketika kita mesti menyisihkan waktu kita untuk mulai menyiapkan generasi penerus. Dan ini saya lakukan. Saya belum berusia 50 tahun, tapi saya mau shortcut, mau perpendek. Di usia 40-an, saya datang ke kampus-kampus. Saya datang ke pelatihan-pelatihan mahasiswa. Saya nggak pilih-pilih mau itu organisasi kampus setingkat fakultas, setingkat institut, setingkat cabang, setingkat provinsi, saya datang. Karena bagi saya, itu adalah usia ketika kita mesti menyiapkan anak-anak muda yang nantinya akan melanjutkan perjuangan ini. Dan ini proses yang tidak mudah. Sama seperti ketika saya mengatakan bahwa saya merasakan mentor saya itu begitu bekerja begitu keras ya untuk menyiapkan saya untuk suatu saat pada masanya nanti kan gitu. Ketika tampil sebagai pemimpin, sebagai pemimpin dia telah mengerti logika memimpin, tahu caranya memimpin, bagaimana harus memimpin. Nah, saya terus terang jangan heran kalau misalnya di beberapa akun medsos saya itu adik-adik mungkin temukan saya sedang ada di kampus ini. Mungkin kampus nggak terkenal. Saya datang menghadiri acara di organisasi mahasiswa PMI misalnya, bukan di tingkat Gorcap, di tingkat rayon misalnya. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah masa-masa di mana kita mesti mulai menyiapkan diri bahwa saya tidak mungkin berada pada posisi ini seterusnya. Harus ada orang-orang yang punya pandangan yang clear ya, yang clean tentang masa depan Indonesia. Syukur-syukur yang kita mentori gitu kan. Jadi ketika saya sudah berusia 60 sampai 70 kalau panjang umur ya, saya bisa melihat adik-adik saya ini ya, kader-kader kita ini menjadi pemimpin. Paling enggak kan saya bisa berbangga hati. Oh siap, tepuk tangan dulu.
Nah, yang soal Sidogiri itu memang ya orang itu kan nggak boleh membangga-banggakan nasab ya. Karena ada satu makalah itu halakan nasabun gitu ya. Orang yang bangga-banggakan nasab itu akan celaka katanya. Tapi saya harus mengakui saya tidak menghindar, memang saya dari ibu saya itu berdarah Sidogiri. Kalau abah saya berdarah Bangkalan. Masih Bani Holil. Jadi pada diri saya ini mengalir darah Bangkalan, Madura. Jadi tretan tibi nih kaki, bener yang lain. Oke. Abah saya ceritanya itu mondok di Sidogiri sampai bertahun-tahun, kemudian oleh kiai dicarikan ponaannya gitu loh, kira-kira begitu. Akhirnya menikahlah dengan ibu saya. Saya lahir di Sidogiri, besar di Sidogiri, tapi saya tetap mengaku dan merasa bahwa pada diri saya ini mengalir darah Madura. Oke. Iya Gus. Capaian politik 4 periode ya di DPRD Jawa Timur ini kan tidak main-main kayak gitu. Sudah luar biasa. Ada mimpi nggak yang belum terrealisasi sampai hari ini? Mimpi apa sih yang ingin dicapai dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang, khususnya di wilayah Jawa Timur, di kepemimpinan politik Jawa Timur? Ketua partai sudah, wakil ketua DPRD sudah. Seandainya partainya pemenang kan ketua DPRD kan, begitu kira-kira. Ada mimpi lain nggak selain itu? Dan kenapa bermimpi begitu kira-kira? Enggak, saya lebih ke arah bukan kepada gini. Semua orang itu bebas memilih jalan perjuangan, saya katakan. Oke. Semua orang bebas memilih jalan perjuangan di kehidupannya. Dia bisa memilih menjadi aktivis, menjadi jurnalis. Dengan posisinya itu dia bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat, untuk publik ya. Orang bisa memilih menjadi pendidik, menjadi guru, seperti teman saya Taufik Maulana ini, dia guru MAN Sampang. Semua orang bebas mengambil pilihan perjuangan. Nah, bagi saya mungkin saya memilih jalan politik sebagai jalan perjuangan. Dan tentu di setiap jalan perjuangan yang dipilih oleh rekan-rekan semuanya, oleh Anda semuanya, tentu kita akan punya harapan bahwa kita akan berada pada puncak. Di puncak di posisi itu. Kenapa kok di puncak di posisi itu? Di posisi di mana kita begitu sangat powerful gitu. Kita bisa sangat menentukan di dalam membuat decision making, pengambilan keputusan. Saya ngerti bahwa politik itu kan urusannya kan pengambilan keputusan. Bagaimana kita meramu ya, membuat suatu pilihan-pilihan tindakan yang didasarkan pada kepentingan yang disebut dalam usul fikih sebagai al-masalihul mursalah atau al-masalihul ammah. Pilihan-pilihan untuk membuat suatu pilihan tindakan yang didasarkan pada kepentingan bersama. Nah, ini butuh power yang besar. Karena itu kalau masuk politik nggak boleh hanya jadi anggota biasa. Betul nggak Jiwa? Harus pada posisi di mana kita sangat menentukan. Oke. Dan ya, itu bukan ambisi, itu adalah satu jalan pilihan yang harus kita tempuh, harus kita ambil. Kalau mau masuk partai politik, maka partai politiknya harus jadi pemenang. Siap. Jangan hanya menjadi nono bunte. Ala undi kata orang Jawa itu. Kalau mau masuk politik, maka kita masih punya kewenangan yang besar yang memang diberikan oleh undang-undang, oleh konstitusi, dan itulah yang membuat saya merasa bahwa partai yang saya pimpin ini haruslah partai yang benar-benar bisa merebut kekuasaan secara efektif ya, yang besar. Dengan kekuasaan yang didapatkan itu tidak titik loh ya, mohon maaf, bahwa partai politik itu yang dikejar apa? Kekuasaan. Jujur saya katakan, orang masuk politik itu yang dikejar apa? Kekuasaan, jabatan. Jadi ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, atau mungkin jadi gubernur kalau perlu ya. Amin, amin. Atau mungkin jadi presiden kan gitu. Tetapi perspektif yang kita bangun bahwa dengan merebut jabatan itu tidak titik, tapi koma itu. Jabatan yang kita dapatkan, kursi yang kita peroleh, kewenangan yang kita dapatkan oleh undang-undang haruslah digunakan untuk bagaimana kita membangun suatu konsepsi, suatu cita-cita ya.
suatu apa namanya, yang saya kira tergantung kepada dari mana dia berasal. Karena orang itu kan tergantung dari mana dia mendapatkan pendidikan. You are what you read. Kamu itu tergantung apa yang kamu baca. Oke. Kamu tergantung apa yang kamu alami. Bagi santri seperti saya ini tentu ketika mendapatkan kekuasaan, untuk apa kekuasaan? Tentu akan dikembalikan kepada apa yang telah diajarkan oleh guru-guru saya di pesantren, ya di kampus. Dan kalau kita kembali ke sana, jelas bahwa kekuasaan itu mestinya diorientasikan buat apa? Ya buat dua hal. Yang pertama untuk menjaga agama kita, yang kedua untuk mengelola, untuk memanage urusan-urusan keduniawian kita ini, ya soal kemiskinan, soal kesejahteraan, soal pengangguran dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini penting agar tidak ada disorientasi dan ada persepsi yang buruk bahwa politik itu semata-mata hanya kekuasaan. Benar memang, tetapi tidak titik di situ. Tidak titik ya. Jangan salah meletakkan titik. Dalam politik jangan salah meletakkan titik gitu. Saya kira itu. Oke. Ya, ini pertanyaan yang saya simpan dari rumah. Di beberapa lembaga survei nama Gus Anwar Sadat ini masuk. Sudah menyiapkan diri Gus? Dan bagaimana Gus bisa mempresentasikan ke sahabat-sahabat, teman-teman dan mungkin junior Gus yang di depan sini bahwa itu harus direalisasikan. Survei yang apa? Kalau saya ditanya apakah saya sudah persiapkan diri, saya sudah persiapkan diri sejak pertama kali melangkah di kampus saya. Jadi sudah prepare to be leader sejak dulu. Ngapain sampai ikut pelatihan kepemimpinan, latihan kader, latihan segala macam bla 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 di kampus kalau Anda tidak siap menjadi pemimpin ya. Kita ini mesti siap menjadi pemimpin. Bahkan kalau mau sombong, saya ini born as leader. Mungkin dilahirkan karena nggak pernah menjadi orang biasa-biasa. Ini sombong sekali ini statement yang sangat sombong. Tapi kita perlu sombong rasanya ini untuk memotivasi adik-adik semuanya ini agar punya pandangan yang positif mengenai politik. Nah, soal survei-survei menurut saya itu kan potret ya. Itu potret, itu persepsi yang dibangun oleh masyarakat ya tentang calon pemimpin idealnya. Saya kira memang setiap masa itu pasti punya figur-figur ideal. Al-insanu ibnu zamanihi katanya begitu kan. Manusia itu kan anak zaman. Satu saat mungkin perlu pemimpin yang wibawa gitu. Satu saat mungkin 10 tahun ini kita dipersepsikan publik kita itu mendambakan pemimpin yang merakyat. Ya yang masuk got, yang macam-macam lah yang gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kan itu tidak cukup. Yang persepsi itu bisa berubah, kebutuhan juga bisa berubah. Sekarang ini publik sepertinya menginginkan suatu gabungan dari citra kepemimpinan yang dikesankan sebagai pemimpin yang tegas, yang berwibawa ya. Karena tantangan kita terhadap perkembangan alam juga, perkembangan zaman, perkembangan dunia juga berat kan, bahwa ketika kita tidak membayangkan bahwa di era seperti sekarang masih ada perang. Ternyata meletus perang bukan di negara-negara dunia ketiga yang tingkat pengetahuan dan pendidikannya rendah, tapi justru di negara-negara yang dalam pandangan kita high civilization, yang punya peradaban tinggi. Rusia dengan Ukraina perang, kan nggak kita bayangkan. Bukan tidak mungkin perang yang sama juga akan terjadi di seputaran negara kita. Menurut saya itu penting. Kemudian itu yang dipersepsi oleh publik bahwa publik ingin pemimpin yang tegas, yang berwibawa, yang dihormati di mata internasional. Kemudian tentu ini yang susah. Kemudian juga pemimpin yang merakyat, yang enak diajak ngomong, yang bisa selonjoran dengan masyarakat, nggak ada jarak gitu. Kemudian juga kayak sepertinya pemimpin juga, publik juga pengen pemimpin yang smart, yang cerdas,
yang bisa ngomong apa saja ya, yang bisa memberikan solusi apa saja. Dan saya simpulkan ini, kenapa di dalam survei-survei calon presiden itu selalu 3 orang ini ada di papan atas. 1 Prabowo Subianto, ketua umum saya. Saya harus ngaku atau nggak apa-apa kan itu. Yang kedua itu Ganjar Pranowo, dan yang ketiga itu Anies Baswedan. Saya merasa ini adalah apa namanya itu, harapan publik. Menurut saya ada sekelompok masyarakat yang mendambakan pemimpin yang tegas dan wibawa seperti Pak Prabowo. Pemimpin yang merakyat ya, yang mau makan nasi pecel sambil dodok di depan bakulnya seperti Ganjar Pranowo. Dan pemimpin yang smart, yang pinter, yang apa namanya, retorikanya bagus seperti Anies Baswedan. Nah, saya berharap bahwa mungkin ke depan 3 sosok itu belum bisa melekat pada satu figur. Mungkin ke depan nanti akan muncul figur yang bisa menggabungkan dari ketiga sosok ini. Ya, dia berwibawa, dia yang merakyat, dan dia cerdas. Seperti pemimpin-pemimpin kita di masa lalu, founding fathers kita. Kenapa muncul seorang Soekarno misalnya? Karena dia menggambarkan 3 hal itu. Dia tegas, ya. Inggris kita linggisan gitu kan, Ganyang Malaysia, dia berwibawa, dan dia merakyat. Dan dia smart ya, dia bisa ngomong dengan memukau di hadapan sidang umum PBB dengan bahasa Inggris yang fasih, yang enak didengar. Dan yang jangan dilupakan bahwa pemimpin itu harus good looking, harus enak dilihat. Iya. Tapi saya mau nanya, kira-kira saya ini enak dilihat apa enggak? Iya. Tapi kalau sudah jadi pemimpin pasti enak dilihat. Oh, enak dilihat. Pasti enak dilihat. Siapapun itu, kayaknya. Semua akan ganteng pada waktunya. Semua akan ganteng pada waktunya. Toh bisa pakai skincare kayak gitu ya. Cowok juga bisa pakai skincare. Nah, sahabat-sahabat yang ada di sini tentu saja banyak yang penasaran dan ingin berdiskusi langsung dengan beliau ini. Di depan ini sudah ada yang ini jurnalis kritis di Sumeneb, alumni UTM. Selalu bikin kontroversi di Sumeneb ini. Mungkin ingin berdiskusi, silakan Mas Denny. Dan di sebelah timur yang kumisnya agak panjang tapi tidak begitu tebal, itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pamekasan, PWI Pamekasan, sahabat Tabri. Itu biasanya selalu bertanya setiap ada tokoh yang misalnya berpotensi entah jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, biasanya selalu penasaran kayak gitu. Kalau yang sebelah barat ini guru-guru kita semua. Iya. Yang terhormat pokoknya semuanya. Ya. Alan Kaisan. Dulu saya sering menghadap beliau-beliau ini ketika saya masih menjadi jurnalis di Sampang kayak gitu. Nah, sahabat-sahabat yang di belakang silahkan yang ingin berdiskusi dengan sebelum beliau mencalonkan diri, calon apa saja deh. Sebelum mencalonkan diri silahkan bertanya. Ya silahkan Mas Tabri, Ketua PWI Pamekasan, yang sekaligus petani ya, Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian NU Kabupaten Pamekasan. Silahkan. Berdiri. Ya. Yang lain nggak lihat. Saya tertarik dengan profil saya pakai ada ya. Iya. Biar egaliter. Saya ini utamanya dalam hal mampu menjadi anggota DPRD Jawa Timur dan partai berbeda. Cuma saya begini. Saya ingin tahu nih perasaan Anwar itu ketika dipecat dulu dari PKB waktu jadi anggota DPR kan dipecat dengan posisi 2009 kan. 2009 dan statusnya dipecat tapi kemudian kembali lagi sebagai anggota DPR dari PKB. Ini bagaimana itu membangun komunikasi di aktif di PKB kemudian di PKB yang banyak kiai di PKB juga banyak sekarang pindah ke Gerindra. Tapi beruntung di Gerindra saya lihat ketua DPC Gerindra Sumeneb itu sebenarnya anggota DPR dari PKB juga. Yeah. Nah
Itu pertama saya pengen tahu itu ceritanya perasaan waktu dipecat kembali lagi apa itu. Kalau saya kayaknya karena memang jiwa politik saya nggak punya, susah. Terus jiwa bertanggung di dunia politik sendiri juga punya. Rasanya saya maling ketika dipecat di masuk aja dapat begitu, tapi bisa kembali lagi, adalah proses itu. Terus yang kedua, apa sih sosok keamanan dari sahabat sehingga sepertinya selalu itu yang saran-sarankan. Memang sejauh mana ketegangan? Yang ketiga, kalau misalnya tidak gubernur, apa ini akan dalam wilayah? Oh, siap. Oke. Ya, yang ini nggak bisa hidup dua-duanya ya mic-nya ya. Ya, ada 3 pertanyaan dan bisa dijawab dari yang terakhir. Bisa nggak ini? Cek. Oh Ya. bisa, udah bisa. Nggak bisa hidup dua-duanya. Yang terakhir itu berat tuh jawabnya karena harus pilpres dulu. Karena pemilunya kan belakangan itu nanti November tahun 2024. Saya kira itu bisa di skip dulu ya. Nanti akan saya terbitkan tulisan khusus soal itu. Wah. Cari aman ini berarti. Tapi pada dasarnya orang tidak salah berasumsi soal menghubung-hubungkan pilgub dengan saya, karena saya ini ketua partai yang punya 15 kursi dan harus mendapatkan 9 kursi tambahan untuk bisa running menjadi calon kepala daerah. Dan menurut saya Ya. Kita doakan. tidak setiap ketua partai itu punya sense untuk menjadi calon gubernur ya. Dan tidak setiap calon gubernur punya partai politik gitu. Betul. Menurut saya ini satu hal yang akhirnya saya sadari ya, mungkin saja akhirnya saya ketua partai dan bukan partai kecil, bukan partai ecek-ecek ya. Katakanlah di dalam konteks Jawa Timur mediocre, partai menengah menuju papan atas ya. Kita punya 15 kursi, kita punya 204 anggota DPRD se-Jawa Timur. Jadi wajar lah. Tapi kalau kemudian tentu apa yang akan diberikan nanti, kalau ya itu masih ada panjang ya prosesnya. Tapi saya merasa bahwa apapun ya, dalam pandangan saya yang paling penting itu adalah satu, bahwa pembangunan itu harus didasarkan pada suatu keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Kita ini kan tidak bisa dipaksa menjadi Jawa kan. Oke. Madura tidak bisa dipaksa untuk kemudian membangun dengan cara, dengan pikiran-pikiran, dengan gagasan, dengan ide yang tidak berasal dari daerahnya sendiri. Karena itu menurut saya yang namanya local wisdom, kearifan lokal itu bukan hanya jargon, memang harus benar-benar terimplementasikan dalam proses-proses pengambilan policy kebijakan. Dulu kenapa saya masih ingat dulu ketika jadi serius jawabannya ini ya. Memang harus serius. Karena pertanyaan terakhir ini serius. Apa backgroundnya? Pada masa sekarang itu di era yang orang nyebut sebagai era industri 4.0 ya, atau society 5.0, orang yang dilihat itu akhirnya adalah kompetensinya. Karena itu ini juga saran dan nasihat buat adik-adik saya ini, ya adik-adik lah. Mungkin bahkan ada di antara yang hadir itu anak saya itu, karena usianya seusia anak saya. Kompetensi, bahwa dalam suatu era sekarang itu orang tidak lagi dilihat apa agamanya, apa organisasinya, apa backgroundnya, apa sukunya, pertama ya. Tapi kompetensi, kemampuan untuk competitiveness, berkompetisi. Orang itu bisa berkompetisi kalau dia kompeten. Karena itu kan ada 4 ciri yang bisa kita andaikan sebagai suatu ciri masyarakat modern di era sekarang. Yang pertama itu kreatif.
Kemudian yang kedua itu adalah curiosity. Curiosity itu rasa ingin tahu yang tinggi. Makanya benar, saya rasa ketika Hambali ngadain acara ini, di-share secara tertutup, itu banyak yang ingin tahu ya. Itu karena memang pada dasarnya masyarakat sekarang itu punya curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Siapa sih Anwar Sadat ini? Gitu. Kok tiba-tiba menarik perhatian publik lah, kira-kira begitu. Padahal juga belum tentu setelah pulang dari sini terus terkesan, belum tentu juga. Makanya tugas berat saya buat Anda terkesan semuanya. Kemudian communicating dan kolaboratif, kemampuan dan kompetensi 5C itu. Jadi anak-anak muda sekarang itu lebih kreatif, lebih punya curiosity, lebih punya daya komunikasi yang baik, komunikatif dan kolaboratif. Dia bisa membangun kerjasama yang efektif tanpa harus dikomando. Anak-anak muda sekarang, anak saya misalnya, mungkin beberapa adik-adik sampean itu tiba-tiba dia punya kesadaran ayo kita bikin bagi-bagi takjil, iftar di jalan-jalan. Mereka urunan 200 ribuan, ada 30 orang, 60 orang. Itu tanpa dikomando, nggak disuruh gurunya. Kenapa? Karena mereka punya lebih punya sense untuk berkolaborasi dengan yang lain. Itu nggak ada pada era saya dulu. Era saya dulu kalau nggak disuruh Pak Guru ya nggak bisa, kurang kreatif dulu itu. Kurang kreatif. Nah, yang kelima adalah kompetensi. Karena itu menurut saya hubungkan dengan politik tadi itu, bahwa pada akhirnya di dunia politik pun yang dilihat adalah kompetensi. Politik itu kan sebenarnya jualan kepercayaan, jualan trust. Orang itu membangun trust itu tidak mudah. Karena itu yang namanya reputasi. Kalau ditanya apakah definisi reputasi, reputasi adalah sesuatu yang dibangun bertahun-tahun dan hilang dalam sekejap. Iya. Definisi trust. Iya, benar. Bertahun-tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun membangun yang namanya reputasi, trust, kepercayaan dari publik. Tapi karena gara-gara hal yang sedikit saja itu kemudian hilang namanya. Nah, menurut saya bukan menganggap bahwa apakah ini kemajuan atau tidak. Saya rasa tidak bisa disebut maju atau mundur, karena ini adalah bagian dari aging proses. Ini proses yang memang harus kita alami. Dulu zaman tahun Orde Baru, kalau tidak milih Partai Ka'bah, rasa-rasanya kita ini kan kafir. Betul. Masuk neraka kali. Itu camp konsentrasi politik. Wah. Jadi saya memang di tempat saya itu mengadakan serial, ada ya Mulzat. Tapi cuma terlaksana sekali, hanya sekali aja waktu itu, karena memang kita. Jadi sama dengan Hambali, saya mau tes case, saya ini kan sudah 4 kali menjadi anggota DPRD. Mungkin pasti ada sesuatu yang mungkin bagi sekelompok orang ingin belajar. Meskipun saya juga nggak tahu yang mau saya ajarkan apa ya. Iya. Lalu secara iseng kita bikin leaflet, bikin camp konsentrasi politik. Tapi karena tempat saya itu terbatas, di di ruang tamu saya hanya muat 15 orang, maka pesertanya hanya 15 orang. Nggak tahunya yang daftar 30 orang waktu itu, sehingga yang 15 sisanya kita janjikan nanti sesi berikutnya. Tapi sesi berikutnya juga nggak kunjung datang. Sampai akhirnya ada tadarus politik. Ada mungkin itu ikut itu ya, itu ada yang ikut itu. Seharian kita ngomong soal politik di situ. Siapa tahu. Dan menurut saya ini juga sesuatu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa di masa lalu. Saya teringat ada seorang tokoh bangsa yang dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto waktu itu. Itu dulu tempat kosnya itu, di rumahnya jadikan tempat kos, bukan hanya tempat kos biasa, tapi tempat kos di mana beliau mendidik orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Bung Karno ngekos di situ. Bahkan tokoh-tokoh yang akhirnya berseberangan, ya, tokoh-tokoh komunis seperti Muso Alimin itu juga ngekos di situ. Ada Agus Salim di situ. Ada Marijan Kartosuwiryo juga ngekos di situ. Dan saya berharap itu lahir dari anak-anak muda, terutama lahir dari anak-anak muda yang hari ini bersama saya mengadakan tadarus politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.